Tapi wudhu keluar air mani tidak batal. Tapi mosok iya nggak diem gini-gini wudhu menang-menang terus keluar air mani, ini kan tidak mungkin. Maka ini seperti itu. Tidak mungkin keluar mani kok menang saja hanya baca kitab tahu-tahu keluar, ini tidak mungkin. Secara perbandingan, karena fikih ini hukumnya pasti ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Kalau ada yang membolehkan, pasti ada yang tidak membolehkan. Kalau ada yang mengharamkan, pasti ada yang memakruhkan. Kecuali hukum yang sudah qat'i yang diterangkan di Al-Quran. Contoh, di Quran kan diterangkan bahwa wa hurimat alaikumud damu wal khinzir, salah satu ayat potongan, diharamkan atas kalian darah. Kemudian wal khinzir, kalau darah haram, sesuatu yang haram ini kaidahnya berarti najis. Betul kira-kira. Kalau haram biasa kaidahnya najis. Tafsir darah najis ini darah yang seberapa banyaknya? Seon, segram, sekilo, seliter. Bagaimana kita ada nyamuk di kening kita tepek cepuek, getihnya keluar, najis tidak itu? Karena bagian dari darah juga, padahal darah kita sendiri. Bagaimana dengan darah orang lain? Inilah tafsir. Inilah yang disebut perbandingan matematik. Abu Hanifah bagaimana, Imam Malik bagaimana, Imam Syafi'i bagaimana, Imam Ahmad bagaimana. Ini terlek. Terus kita wudhu, kaki kesantok pojokan meja ada pakunya, robek, darahnya ngocor keluar. Najis tidak darah ini? Batal tidak wudhu kita? Oh, wudhu tidak batal kalau cuma keluar darah. Kalau keluar kentut malah batal. Wudhu ini keluar kentut batal. Tapi wudhu keluar air mani tidak batal. Tapi mosok iya nggak diem gini-gini wudhu menang-menang terus keluar air mani, ini kan tidak mungkin. Maka ini seperti itu. Tidak mungkin keluar mani kok menang saja hanya baca kitab tahu-tahu keluar, ini tidak mungkin. Tentu ada sesuatu rangsangan yang menyebabkan seseorang keluar mani. Nah, perbuatan yang menyebabkan keluar mani itu yang menyebabkan batalnya wudhu. Artinya ketika orang keluar mani ya wudhu. Oh, tapi keluarnya kan tidurnya batalkan wudhu. Oh, tapi dia keluar mani tidak sadar, tidak sadarnya membatalkan wudhu. Makan seperti itu. Terus babi ini haram, betul nggak? Karena haram najis. Dan najisnya babi ini najis terberat mughaladzah. Ditafsir, babi yang najis itu sebetulnya babi yang sudah mati apa yang masih hidup. Babi sekeluyuran melaku-melaku kesenggol kita najis kan? Nah, inilah tafsir. Menurut Imam Syafi'i najis babi itu, mau mati mau hidup najis. Menurut Imam Abu Hanifah, ya cek dulu dong. Menurut Imam Syafi'i, Imam Maliki, ya nggak begitu. Yang mati kalau sudah, yang najis kalau sudah jadi bangkai. Kalau masih hidup ya nggak najis. Beda lagi. Kalau Imam Syafi'i, beberapa pengikutnya hukumnya beda. Kalau tangannya basah, babinya kering tetap najis. Tangannya kering, babinya basah tetap najis. Kalau dua-duanya kering, tidak najis. Tapi mosok iya babi gak basah. Wong babi memang senangannya dipeceret. Babi senangannya memang kupak kotoran-kotoran sampai dinajiskan karena dianggap barang menjijikkan, senangannya bergelur dengan kotoran. Kalau alasan najis mughaladzahnya dan haramnya hanya sekitar karena penyakitnya ada cacing mitanya. Loh, sekarang sudah banyak teknologi, digodok 1000 derajat yang empuk saat daging-dagingnya, mati saat cacing-cacingnya. Bukan itu. Kenapa diharapkan? Memang ketentuan Allahnya haram, selesai. Iya, tapi kan ada ilatnya. Sesuatu yang diharamkan itu kaidah fikihnya pasti ada ilatnya, ada sebab. Gak asal-asalan Allah ini sebabnya begini. Kita bisa melihat menjaga keseimbangan alam ini. Di hutan Allah kasih harimau, di kampung dikasih manusia.
Manusia nggak usah ngerusi hutan supaya yang di hutan tidak ngerusi manusia. Babi itu disediakan Allah untuk makanannya harimau, bukan makanannya orang. Diharapkan karena memang bukan makanan kita, itu makanannya harimau, supaya ekosistem habitatnya terjaga. Karena akhirnya manusia doyan babi, sate babi, bakso babi, kuliner babi, kikil babi. Akhirnya babi menjadi konsumsi yang dianggap nikmat. Akhirnya harimau di hutan tidak lagi mendapatkan makanan, ekosistemnya rusak, habitatnya rusak. Banyak harimau menerkam manusia, harimau ke kampung-kampung, sampai semua negara, bahkan organisasi dunia sendiri di PBB melarang perburuan harimau supaya tidak punah. Makanannya apa? Ya babi tadi. Kenapa anjing diharamkan? Ya emang hukumnya haram, ketentuannya Allah haram. Tapi Imam Maliki berbeda hukumnya. Anjing itu nggak haram, makruh, lah beda. Perbandingan mazhabnya di situ. Kalau najisnya Imam Syafi'i menajiskan, bukan atau Imam Malik tidak menajiskan. Cuma kalau ada perabot rumah tangga disilat anjing, ya dicuci, karena kebersihan itu bagian dari syarat sahnya ibadah. Tapi anjing tidak dianggap najis menurut Imam Malik. Menurut Syafi'i mukul auto gede. Nah, perbandingan inilah ini dibahas di sini. Kita lanjutkan. La tasihu sholatu illa bitoharatin. Tidak sah sholat kecuali dengan berwudu, tanpa wudu. Lu bagaimana dengan tayamum? Lanjutkan. Li tamakuni bil ijma'i. Karena wudu dianggap yang paling memungkinkan. Karena wudu itu mudah, ada air selesai. Bisa sah tanpa wudu, syaratnya kalau tidak ada wudu, karena tidak adanya air. Namanya apa? Sah juga. Wajma'al ulama'u ala wujubi toharati bil ma'i inda wujudihi ma'imkan istimalihi wa adamil ihtiyaji ilaihi. Kemudian para ulama berijma. Ulama mana ijma? Apa ulama hari ini? Ulama a'immatul madhahib. Ya Abu Hanifah, ya Imam Malik, ya Imam Syafi'i, Imam Ahmad sepakat. Suci wajib. Wudu tanpa bersuci hukum sholatnya tidak. Sholat tanpa wudu hukum sholatnya tidak sah. Kecuali tayamum ya. Bil ma'i dengan air indah wujudui, ketika adanya air. Ma'im kan istimewanya disertai mampu menggunakan air. Dia tidak kena penyakit malaria. Dia tidak sedang sakit tipes yang ketika kena air mudah tambah marah. Wa adamil ihtiyaji ilaihi, dan tidak adanya yang lebih membutuhkan air itu. Contoh, kenapa ada orang tayamum? Karena tidak ada air. Kita ada air tapi tidak cukup untuk sholat. Contoh, kita sholat di pesawat. Anda kalau haji atau umroh ini di pesawat itu tayamum apa? Enggak kira-kira. Tanya mbak kira-kira. Ya, ada yang tayamum. Saya kadang tayamum pernah, tapi kadang saya butuh karena saya bawa air. Jadi air yang digunakan untuk wudu ya air gitu yang diminum aqua itu. Jadi nanti dicoblos. Jadi kalau sudah masuk, coblos dulu. Nah, itu wudu dikit-dikit. Karena tetap afdal wudu daripada dikit-dikit. Bisa. Masih bisa. Pertanyaannya, emangnya air ini bisa diuduk? Bisa. Ini kan tidak mustakmal. Ini tohirun wa mutahhirun, suci dan mensucikan. Nah, bisa. Ini kan tidak melalui proses masak. Ini kan nggak dimasak, nggak digodok. Ini hanya melalui filterisasi, ozonisasi. Jadi nggak dimasak ini. Boleh untuk wudu. Bisa untuk wudu, bisa. Aqua yang gelasan itu yang 200 ml bisa untuk wudu juga bisa. Coba sedikit-sedikit saja.
Kalau kita butuh juga harus banyak buahnya. Yang penting ya bisa saja, bisa saja. Titik-titik ya, titik-titik ya. Bisa cukup satu gelas yang 200 ml itu cukup. Apalagi ini 1,5 liter. Saja kau ini tidak digodok. Karena kalau sudah digodok kan dia suci, mensucikan, tapi makruh digunakan. Umumnya makruhnya ini kalau direbus pakai matahari. Tapi pada dasarnya mau pakai matahari, mau pakai api sama. Tapi banyak yang tidak mengesahkan. Dia dianggap suci tapi tidak mensucikan. Air sudah digodok. Karena teh itu sama kopi itu tidak mensucikan. Dia suci tapi tidak mensucikan. Sampai wudhu pakai air degan. Air degan itu suci tapi tidak mensucikan. Sprite itu suci tapi tidak mensucikan. Wudhu sprite tidak sah. Wudhu menggunakan degan tidak sah. Teh karena dia suci tapi tidak mensucikan. Bahkan termasuk wudhu menggunakan minyak hajar aswad misalnya atau minyak zafaron, itu suci tapi tidak mensucikan. Nah, ini pembahasannya ringan, tapi ini terpenting dalam hidup kita. Karena sholat kita, mandi besar kita, nggak jadi sah kalau tidak memahami tentang wudhu ini, toharoh ini. Toharoh ini penting, wudhu. Nah, dicek bisa ini, ada nggak di sini ini kukunya yang ireng? Karena kuku hitam tadi akan menghalangi masuknya air ke dalam permukaan kulit. Dicek, maka setiap hari Jumat sunnah akan dipotong kukunya supaya tidak menjadi simpanan kotoran. Ternyata kan ada setan akan bersemayam di bawah kuku. Ini maksud setan bukan iblis. Untuk apa dia bersemayam di kuku? Buat ringin gede-gede banyak. Ini akan banyak kotoran yang hitam-hitam menghalangi masuknya air ke permukaan kulit sehingga wudhunya tidak sah, mandi besarnya tidak sah. Kalau tidak sah, sholatnya tidak sah. Ini lebih gede, seolah-olah digoda oleh iblis. Kita sholat digoda iblis masih bisa ngelek, sholat bisa khusyuk. Tapi kalau ini kita nggak sadar bahwa ini pun menggoda kita sampai sholatnya tidak sah. Karena wudhunya tidak sah. Ini. Jadi yang bersemayam di sini bukan iblis yang bukan lah mau tidur di situ. Untuk apa iblis itu? Bis kosong aja banyak, gedung pertemuan kosong banyak, gedung pernikahan itu kosong banyak. Iblis sama di situ daripada di bangku punya sampean. Iblis bingung dia pulang bodoh dia bingung lah kuning milo, ya kan? Ya dia nggak maksudnya tadi untuk bersemayam kotoran sehingga wudhunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Potong dapat Jumat. Apa yang sunnah dipotong? Kuku sunnah, kumis sunnah, rapikan janggutnya, bulu kemaluan, laki-laki dikerok, perempuan dicabut. Kalau cabut berat kerok sekalian. Kalau kan sunnahnya seperti itu. Terus kuku kaki dipotong. Sunnahnya potong dari mana? Nah, ini pertama kiri dulu, yang potong kanan. Ini dulu, 1, 2, 3, 4 baru ini. Nah, sama ini baru ini. Tapi ini juga istilah ulama juga tidak sama. Ada yang bilang berapa? Ya potong aja semuanya, tidak harus seperti itu. Cuma Kanjeng Nabi dulu pernah motongnya seperti itu. Bisa jadi Kanjeng Nabi bukan karena untuk mencontohkan sesahabat, memang yang pas motongnya begitu. Jadi diriwayatkan sahabat yang melihat Rasul kalau potong seperti itu. Kaki ya potong saja, kukunya bukan kakinya. Kukunya dipotong, yang ireng-irengnya dibuang. Terus lihat kaki, tungkai. Kan banyak kalau petani tungkai pecah-pecah. Nah itu harus basah kan wudhu. Kalau nggak basah nggak sah wudhunya. Maka kalau itu tungkainya kalau mandi gosok lah, gosok. Jadi selalu bersih. Nah ketika wudhu ini betul-betul basah. Nah biasanya cara basahnya bagaimana? Gosok siramnya supaya betul-betul air masuk. Pastikan tempat wudhu ini tidak ada kena teres, kena obat merah, kena potlot, pulpen cat. Bagaimana kalau obat merah di dulu bersihkan dulu. Kalau masih di bekasnya boleh. Bekas itu asal-asal itu masih dibersihkan. Bagaimana kalau di perban? Perban itu cukup diusap luarnya. Bagaimana kalau luarnya diusap itu nggak sakit-sakit? Ya tayamum, selesai.